Haleluya. Salam berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yosia Wartono. Saya mengucapkan selamat malam kepada semua anggota KBP Gereja Baptis Indonesia Setiap Bakti. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan nama Allah Bapa di surga, dan mengambil teks dari Efesus pasal 1 ayat 11 dan 12. Saya akan membacakan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya berada di depan kampus 2 Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri. Ini adalah milik umat Baptis Indonesia yang harus kita doakan dan kita bawa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati Stikes ini menjadi berkat bagi anak-anak bangsa atau setiap orang tua yang mempercayakan anaknya untuk dididik dan dilatih di sini untuk menjadi perawat-perawat yang profesional. Nah, di depan kampus ini saya akan berbicara tentang bahwa kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya, dan kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya jikalau kita ada di dalam Kristus. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Di dalam Dialah, di dalam Kristuslah kita, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku mendapatkan bagian yang telah dijanjikannya. Suatu kali ada satu desa yang ingin membagikan sembako kepada seluruh warganya, dan setiap anggota keluarga atau setiap keluarga mendapatkan satu kupon. Nah, orang yang datang pada hari hanya membawa kupon, dia mendapatkan satu paket sembako. Nah, ini diberitahukan kepada seluruh masyarakat, dan diberitahukan juga bahwa kupon bisa diambil 3 hari sebelum hari H atau sebelum saat pembagian itu. Nah, lalu masyarakat berbondong-bondong seperti yang sudah dikatakan 3 hari sebelumnya bisa mengambil kupon ke desa. Pada waktu mereka sampai di desa dan ingin mengambil kupon, lalu orang yang bertugas di desa itu mengatakan, apakah Bapak, apakah Ibu, apakah Saudara membawa surat pengantar dari Pak RT? Lalu yang tidak membawa tidak akan mendapatkan kupon, sekalipun mungkin dia domisili di RT A, B, C atau 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau tidak membawa surat pengantar dari Pak RT, dia tidak mendapatkan kupon. Jadi hanya orang-orang yang membawa surat pengantar Pak RT yang mendapatkan kupon. Lalu mereka yang tidak ada pengantar langsung pulang, dan mereka pergi ke Pak RT dan minta surat pengantar Pak RT. Dan hanya orang-orang yang membawa kupon, membawa pengantar itu mendapatkan kupon, dan pada hari hanya mendapatkan satu paket sembako. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak sekalipun janji Tuhan disediakan untuk semua orang. Sekalipun janji Tuhan disediakan untuk semua orang, namun tidak semua orang dapat mendapatkan bagian dari yang dijanjikan itu. Mengapa? Sebab janji Allah hanya diberikan kepada barang siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi kalau saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, yaitu Efesus pasal 1 ayat 11, maka setiap orang, saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang ada di dalam Kristus mendapatkan seluruh bagian yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah. Seluruh bagian yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalamnya segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau janji Allah kepada setiap orang itu telah dirancangkan menurut kerelaan kehendak Allah,
Dan setiap orang yang ada di dalam Kristuslah yang menerima janji itu. Maka barang siapa yang ada di dalam Kristus memiliki pengharapan yang pasti pada Kristus. Oleh karena itu, setiap orang percaya, setiap orang yang ada di dalam Kristus menaruh sepenuhnya harapannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Rancangan kehendak Allah, yaitu karya keselamatan Allah yang disediakan untuk semua orang, disediakan untuk orang-orang yang ada di dalam Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di dalam Kristus telah dengan pasti ditentukan sejak semula menurut kerelaan kehendaknya untuk mendapatkan semua bagian yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Apakah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah di dalam Kristus untuk semua orang yang percaya kepadanya? Kita sudah membahasnya 5 minggu yang lalu secara berturutan, bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia telah menerima kasih karunia Allah yang begitu besar, yaitu segala berkat rohani dalam surga. Segala berkat rohani dalam surga. Saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang ada di dalam Kristus mendapatkan segala berkat rohani di dalam surga. Kemudian yang kedua, setiap orang yang ada di dalam Kristus ditentukan dari semula menjadi anak-anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita hidup di dalam dunia ini, disebutnya sebagai anak Allah, sebetulnya sebutan sebagai anak Allah ini menjadi jaminan bagi kita. Allah adalah Bapa kita. Tak mungkin ada seorang bapa menterlantarkan anaknya, membiarkan anaknya dalam kepedihan dan kesedihan, kesusahan, dan juga dalam bela sungkawa. Bapa akan selalu berinisiasi dan melakukan segala sesuatu sebagaimana yang diperlukan oleh anak-anaknya, sehingga setiap anak-anaknya selalu bahagia. Bapa akan selalu memastikan bahwa anak-anaknya berkemenangan, anak-anaknya bahagia, anak-anaknya bersukacita, segala sesuatu yang diperlukan tercukupi dan dipenuhi. Nah, puji Tuhan, haleluya. Allah kita adalah Bapa kita. Kita menyapa Allah dengan sapaan Bapa karena kita di dalam Kristus ditentukan dari semula menjadi anak-anaknya. Dan juga yang ketiga, di dalam Kristus kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa-dosa kita. Luar biasa, semua dosa kita telah diampuni, semua dosa kita telah diampuni. Dan kemudian di dalam Kristus kita diberi hikmat, supaya kita mengerti bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan kita suci, menjadikan kita kudus, menjadikan kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Supaya apa? Kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itulah bagian-bagian yang dijanjikan oleh Allah kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap orang Kristen menaruh harapan penuh kepada dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga di sini dijelaskan mengapa Allah menentukan sejak semula untuk setiap orang yang ada di dalam Kristus untuk mendapatkan semua bagian yang telah dijanjikannya. Dan dikatakan supaya kita boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya, supaya kita boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus dan kita telah mendapatkan seluruh janji yang dijanjikan oleh Allah, seluruh bagian yang dijanjikan oleh Allah di dalam Kristus, maka hidup kita sepenuhnya dan selanjutnya tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi hidup tak kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dimanapun, kemanapun Tuhan mau supaya kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Jadi hidup kita, percakapan kita, tingkah laku kita, perilaku kita, perangai kita dibentuk sedemikian rupa oleh Allah di dalam Kristus supaya kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, adalah puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Lihatlah bagaimana hidupmu, lihatlah bagaimana tutur katamu dan tingkah lakumu. Apakah selama ini, selama sejak kita menerima Yesus Kristus, kita sungguh-sungguh telah menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Kalau kita tahu maksud kehendak Allah yang demikian, maka untuk selanjutnya pasti kita akan melaksanakan hidup kita ini secara tertib, disiplin, menjaga diri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mendoakan untuk semua anggota KPW yang pada saat ini
mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah mereka, supaya hati mereka melimpah dengan syukur dan ketetapan hati mereka untuk hidup sedemikian rupa dalam kesehariannya berdasarkan firman-Mu, supaya hidup mereka dari hari ke hari senantiasa menjadi puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.